Penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona ini tidak hanya berdampak kepada kehidupan sosial dan ekonomi saja, namun saat ini juga sangat berdampak kepada dunia pendidikan. Hari ini kita akan membahas tentang upaya pencegahan internal yang dilakukan oleh kampus IAIN Palopo terhadap penyebaran penyakit COVID-19 ini. Bersama saya, Feti Fitrana, inilah Palita Talk selengkapnya. Pemirsa, di studio telah hadir bersama saya Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Haji Muammar Arafat Yusmat, SHMH. Baik, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak, dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Sebelumnya saya telah membaca artikel tentang penyakit COVID-19 ini. Nah, yang saya tahu, penyakit ini sangat mudah menyebar. Nah, seberapa khawatir sih kita di kampus ini terhadap potensi penyebaran penyakit COVID-19 ini? Baik, terima kasih. Dan seluruh sivitas akademika IAIN Palopo yang kami banggakan, memang ini fenomena yang menjadi keprihatinan kita bersama, yang bukan hanya kita rasakan dampaknya secara nasional, namun sudah mengglobal dan bahkan sudah menyentuh pada ranah penyelenggaraan kependidikan yang ada di Indonesia, khususnya di institusi kita. Dalam menyikapi hal ini, kita harus berikhtiar dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita tidak boleh untuk panik. Dengan demikian, dengan kita tidak panik, kita bisa berpikir secara logis untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam pencegahan. Jadi, apakah kita khawatir dengan adanya insiden ini? Ya, tentu khawatir ada. Dan bagian dari kekhawatiran itu kemudian kita menindaklanjuti sesuai dengan arahan dari pemerintah yang kemudian ditindaklanjuti berdasarkan surat edaran Menteri Agama tentang protokol pencegahan dan penanganan penyebaran virus corona di ruang publik pada Kementerian Agama Republik Indonesia. Selanjutnya, apa tindak lanjut yang dilakukan oleh IAIN Palopo dalam penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19 ini? Terima kasih. Jadi menindaklanjuti edaran Menteri Agama tentang pelaksanaan protokol penanganan COVID-19 pada area publik di lingkungan Kementerian Agama. Selanjutnya, Rektor IAIN Palopo membuat surat edaran tentang bagaimana kesiapsiagaan dan upaya pencegahan penyebaran infeksi COVID-19 di lingkungan IAIN Palopo. Ada beberapa poin penting yang kemudian menjadi penekanan dalam surat edaran rektor tersebut. Yang pertama adalah untuk membiasakan bagi seluruh sivitas akademika IAIN Palopo untuk membiasakan pola hidup bersih dan sehat, ya, mengurangi interaksi dan lebih banyak kemudian mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Di kampus IAIN Palopo sekarang sedang dilaksanakan upaya disinfeksi dan sterilisasi di berbagai lingkungan kampus, dan juga menyediakan sabun pencuci tangan dan hand sanitizer yang dapat digunakan oleh segenap sivitas akademika setelah beraktivitas. Cara apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak kampus untuk pencegahan penyebaran penyakit COVID-19 ini? Terima kasih. Jadi untuk sementara kegiatan perkuliahan dalam bentuk tatap muka di kelas itu ditiadakan dan kemudian diganti dengan sistem pembelajaran berbasis daring atau online. Kami sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan telah mengeluarkan surat kepada seluruh pimpinan fakultas dan Direktur Pasca Sarjana tentang pelaksanaan pembelajaran berbasis daring yang menggunakan aplikasi yang kami rekomendasikan itu adalah Google Classroom yang dapat diakses. Kemudian perlu kami informasikan bahwa Google Classroom yang di IAIN Palopo ini berlisensi, sehingga sedapat mungkin penggunaannya menggunakan email institusi atau email dengan domain IAIN Palopo ACID. Kemudian bisa juga menggunakan aplikasi Sibedu yang dilaksanakan oleh FTIK IAIN Palopo. Namun dalam keadaan ini
Sibedu di FTIK IAIN Palopo dapat digunakan oleh lintas prodi di IAIN Palopo. Artinya 17 program studi di program sarjana dan 20 program studi di seluruh IAIN, 3 program studi di pasca sarjana itu bisa menggunakan pembelajaran dengan sistem daring. Harapannya adalah kegiatan tatap muka yang ditiadakan ini bukan berarti kegiatan pembelajaran atau pelaksanaan kegiatan akademik itu ditiadakan, tetapi hanya metode pembelajaran yang diganti untuk sementara waktu. Dan kita terus melakukan evaluasi sesuai dengan kebijakan pemerintah. Menurut Bapak, kebijakan baru yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Agama ini, apakah sudah efisien atau bagaimana? Harapan kita efisien. Jadi waktu 14 hari itu sebenarnya untuk memutus mata rantai penularan dari COVID-19 yang kita hindari. Seiring dengan perkembangan waktu, kita terus memantau situasi dan juga menunggu arahan lebih lanjut dari Kementerian dan Pemerintah Republik Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, kemarin sudah sudah diterbitkan perpanjangan dari status keadaan tertentu dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, bahwa status masa keadaan tertentu ini diperpanjang sampai tanggal 29 Mei 2020. Ini artinya kita harus terus mewaspadai dan juga kita saling membantu untuk menangani masalah ini. Baik Pak, bagaimana dengan perencanaan pelaksanaan wisuda yang akan dilakukan April ini? Baik. Pelaksanaan wisuda periode pertama program sarjana dan pasca sarjana yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 15 April 2020 sampai sekarang masih dalam tahap pengkajian dan belum ada rencana pembatalan. Artinya proses pendaftaran wisuda secara online itu tetap dilaksanakan sembari kita mengamati perkembangan situasi terkini. Nanti akan ada putusan tentang apakah pelaksanaan wisuda tanggal 15 April 2020 ini dilaksanakan atau mengalami penundaan. Baik Pak. Terakhir Ustadz, mungkin ada pesan dari Ustadz yang ingin disampaikan kepada mahasiswa-mahasiswi terkait dengan penyakit COVID-19 ini. Baik Ananda mahasiswa dan mahasiswi yang kami banggakan, kita menyadari bahwa keadaan ini adalah suatu keprihatinan bagi kita bersama dan tentu penyelesaiannya harus kita laksanakan juga secara bersama-sama pula. Kami mengharapkan agar status keadaan darurat seperti ini, di mana kegiatan pembelajaran tatap muka itu dihentikan sementara sampai situasinya memungkinkan. Kami mengharap kepada Ananda mahasiswa tetap fokus untuk belajar sesuai dengan arahan dari para dosen, kemudian melaksanakan pembelajaran berbasis daring dengan sungguh-sungguh. Kita harapkan tujuan dari pembelajaran itu tidak mengurangi tujuan dari pembelajaran dengan adanya situasi seperti ini. Baik pemirsa yang ada di studio maupun yang ada di rumah, saya ingatkan kembali bagi pemirsa yang ada di studio maupun yang ada di rumah, bagi yang belum subscribe channel Balita TV, silahkan di subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share video-video yang ada di channel kami. Saya Feti Fitrana pamit undur diri, sampai jumpa di Balita Talk selanjutnya.